Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa tuladika wa tuladihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar, khususnya di kelas 1 syariah ini ya, dengan pelajaran fikih muamalat ya. Semoga Allah selalu limpahkan kita kemudahan, kelancaran ya, dan kekuatan untuk selalu menuntut ilmu di jalan Allah, dan Allah bukakan kepada kita pemahaman dengan sebaik-baik pemahaman, dan Allah izinkan kita untuk selalu istiqomah dalam belajar, khususnya mempelajari dan menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama Islam ya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang wakaf ya, masih diingat di wakaf al-aslu fihi, dasar hukumnya di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Kemudian ada juga khabar Muslim, yaitu idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Salah satunya adalah shadaqah jariyah. Wa qala ulama as-shadaqah al-jariyah hiya al-waqfu ya. Jadi pada kesempatan sebelumnya telah kita pelajari tentang wakaf. Pada definisi wakaf ya, harus selalu diingat wakaf itu berarti adalah menahan sesuatu yang ada atau barang yang diwakafkan, kemudian sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat diserahkan dan dipindah tangankan kepemilikannya, kemudian dia memungkinkan untuk dimanfaatkan barangnya tanpa menghilangkan barangnya ketika pemanfaatan itu terjadi ya. Kemudian terputusnya juga tasarruf yang dilakukan oleh si wakif atau pemilik sebelumnya, dan wakaf ini bisa ditasarrufkan atau bisa ditransaksikan atau bisa diberkegiatankan pada jihah mubah atau pada sisi yang diperbolehkan dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kepada hunaka maslahatun ammah bainal adami. Itu ya, bisa difahami ya. Untuk melanjutkannya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'aluman tanfa'una. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhhib barakata 'ilmihi minna ya. Kemudian kemarin itu kita jelaskan juga syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun yang ada di wakaf, yaitu 4. Yang pertama adalah wakif, kemudian ada mauquf alaih, kemudian ada mauquf, dan juga ada sirah ya. Salah satunya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh mauquf alaih atau tujuan pemanfaatan daripada wakaf tersebut atau orang yang mendapatkan hak wakaf tersebut. Salah satunya adalah imkanu tamalluqihi imkana muayyanan. Jadi orang atau tujuan pemanfaatan wakaf tersebut memang dapat memiliki barang yang diwakafkan tersebut ya, jika barang tersebut muayyan telah ditentukan ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian ada juga kemarin syarat-syarat dari barang yang diwakafkan atau syarat mauquf ya, ada 8. Salah satunya
dia itu kaunuhu qabilan lin naqli, mampu atau bisa dipindah tangan ke pemilikannya, dan juga dia harus nafi'an, memiliki manfaat tanpa menghilangkan barang yang dimanfaatkan tersebut. Wa kaunuhu mubahan wa kaunuhu maqsudan, jadi wakafnya itu sesuatu yang diperbolehkan dan mempunyai tujuan tertentu, khususnya tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari wakaf, yaitu hukmut ta'liq fil waqfi, bagaimana hukumnya menggantungkan sesuatu, ya, di dalam wakaf atau wakafnya itu digantungkan terhadap sesuatu, maka hukumnya at-ta'liqu fil waqfi la yasi, tidak sah, li'annahu lam yubna 'ala at-taghlib was-sirayah illa fi mas'alataini, ya. Jadi tidak sah untuk mentaklikkan sesuatu kepada wakaf tersebut, ya. Kecuali di dalam kedua masalah. Yang pertama, idza 'allaqahu bil maut, kalau dia menggantungkan wakaf tersebut kepada kematiannya. Misalkan idza mittu fadari mauqufah lil aitam, ya. Jika saya meninggal, maka saya wakafkan rumah saya untuk anak-anak yatim, maka wakafnya di sini hukumnya sah, ya. Wa yuslaku bihi maslakal wasiyah, nah tapi jalannya menggunakan jalan wasiyah, atau bisa dikembalikan juga sebelum wafatnya, ketika dia memang belum wafat kemudian menarik kembali karena dia bilangnya wakafnya akan dilakukan setelah kematian dia, waktu baru minatulus, ya, maka bisa juga menjadi sepertiganya dari wakaf tersebut karena nanti menjadi wasiat. Yang kedua, idza kana fi ma yudhi at-tahrir aw yushabihu al-aitika, apabila wakaf tersebut menyerupai seperti pembebasan budak atau pembebasan hamba sahaya, contohnya seperti masjid atau untuk kemaslahatan umum. Idza jaa Ramadan faqad waqaftu ardi al-fulaniyah masjidan, ya, jika datang bulan Ramadan maka saya akan wakafkan tanah yang ada di sini atau ada yang di sana sebagai masjid, maka fala yakuna masjid illa idza jaa Ramadan, maka tidak menjadi masjid kecuali ketika datang bulan Ramadan. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian selanjutnya ada hukmul waqfi al-munqati. Tadi adalah hukmut ta'liq fil waqfi, hukumnya menggantungkan sesuatu terhadap wakaf itu pakai tidak sah, ya, kecuali di dalam dua permasalahan. Kemudian sekarang adalah hukmul waqfil munqati, bagaimana hukumnya wakaf al-munqati, wakaf yang terputus, ya. Bisa dipahami yang terputus di sini adalah lebih kepada al-mauquf alaih, atau kepada tujuan atau orang yang akan mendapatkan wakaf tersebut. Maka di sini ada salatu halat, ada tiga keadaan atau tiga halat. Yang pertama ada al-munqati al-waqaf al-munqati al-awwal, kemudian yang kedua adalah waqaf al-munqati ats-tsani, kemudian yang ketiga adalah al-waqaf al-munqati al-akhir, ya. Kemudian di sini penjelasannya adalah al-munqati al-awwal. Maksud dari waqaf munqati al-awwal adalah wakaf yang mana mauquf alaihnya atau orang yang mendapat wakafnya ini terputus di awal itu, ya, atau misalkan tidak ada, ya, karena syaratnya wakaf itu seseorang yang mendapatkan wakaf itu harus ada atau harus ahli, yaitu tamaluk, dia mampu untuk mempunyai kecakapan dan kelayakan untuk memiliki barang wakaf tersebut. Dan apabila wakaf ini diberikan kepada orang tetapi orangnya tidak ada atau munqati ghairu mawjud, maka hukumnya wal wakaf batil. Contohnya di sini wakaf munqati al-awwal, ka'an yaqul waqaftu ala man sayuladu min auladi tsummal fuqara, ya. Jadi saya wakafkan
misalkan rumah ini atau saya wakafkan tanah ini kepada anak saya yang nanti akan dilahirkan, kemudian baru kepada kaum fakir miskin, maka hukumnya batal. Ya, kenapa? Ibaratnya misalkan istrinya masih mengandung, kemudian dia sudah mewakafkan pada waktu itu ketika anaknya masih di dalam perut, masih menjadi janin, saya wakafkan kepada anak saya yang baru akan lahir, misalkan masih 3-4 bulan lagi, tsummal fuqara, dan pada waktu itu maka akadnya tidak sah, wakafnya tidak sah. Karena seperti yang dijelaskan kemarin juga janin itu la yasihul waqfu alaih, tidak sah memberikan wakaf kepadanya karena masih di dalam kandungan, belum keluar ke dunia ini. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian ada selanjutnya al-munqati ats-tsani. Al-munqati ats-tsani di sini adalah ka'an yaqul waqaftu ala Zaidin tsumma rajulin tsumma al-fuqara. Jadi munqati ats-tsani itu adalah mauquf alaihnya atau orang yang mendapat wakafnya itu terputus di bagian kedua. Jadi bukan orang yang mendapatkan pertama itu. Jadi setelah yang pertama, kemudian yang keduanya ini terputus, tapi yang ketiganya masih ada lagi. Bisa dipahami. Misalkan contohnya adalah waqaftu ala Zaidin tsumma rajulin tsumma al-fuqara. Saya mewakafkan tanah ini untuk Zaid, kemudian untuk rajulin. Nah, rajulin di sini tanda tanya, rajulin siapa atau laki-laki yang mana, seseorang yang mana, tsumma al-fuqara, baru kepada orang fakir miskin. Aqala waqaftu ala Zaid. Nah, atau juga misalkan saya wakafkan tanah ini untuk Zaid, tsumma hadhihi dabah, kemudian untuk hewan ini misalkan atau untuk kendaraan ini, tsumma al-fuqara, kemudian kepada kaum fakir miskin. Hukumnya adalah sahih, sah, ya. Karena apa? Karena pemberian wakaf sirahnya itu diberikan yang pertama itu orangnya ada kepada misalkan Zaid itu waktu itu ada dan dia masih hidup dan layak untuk mendapatkan wakaf tersebut, ya. Jadi hukumnya adalah sah karena tidak munqati al-awal tetapi munqati ats-tsani. Kemudian tafsilnya, penjabarannya seperti apa hukum wakafnya ini ketika sahih tetapi ada yang masih rancu antara rajul ini kan tidak diketahui siapa rajulnya, kemudian ad-dabah seperti yang dijelaskan kemarin bahwasannya al-bahimah atau hewan itu dia tidak mempunyai ahliyatut tamaluk, ya, karena dia bukan minal adamiyyin, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan wakaf, ya. Kemudian di sini ada kaifiyatus sarfihi, bagaimana cara bertransaksinya atau bagaimana cara mengelolanya. Di sini ada tafsil. Yang pertama, in lam yu'raf amadu inqita'ihi, jika yang terputus ini tidak diketahui atau tidak mempunyai ahliyatut tamaluk, ya, itu tidak diketahui orangnya, misalkan rajulinnya ini siapa, waqaftu ala Zaid tsumma rajulin tsumma al-fuqara wa yusrafu li Zaid tsumma al-fuqara, maka wakaf tersebut ditasarrufkan untuk Zaid, kan harusnya tsumma rajulin tsumma al-fuqara, tapi rajulnya ini tidak ada, maka ditasarrufkan dari fayusrafu li Zaid, kemudian baru kepada fuqara. Jadi rajulnya dilewatkan saja karena tidak diketahui. Wa in urifa amadu inqita'ihi, tetapi jika diketahui terputusnya di mana, seperti tadi hadhihi dabah, berarti sudah ada misalkan untuk hewan ini atau misalkan untuk sapi ini, tetapi sapi atau bahima dia tidak mempunyai ahliyatut tamaluk, ya, maka dia tidak berhak untuk menerima wakaf tersebut. Maka fayusrafu ila Zaid, maka ditasarrufkan wakaf itu kepada Zaid. Tsumma idza mata, misalkan Zaidnya sudah meninggal, tsumma idza mata yusrafu, harusnya kan kepada dabah tersebut, tapi dabah tidak berhak atau munqati ats-tsani, statusnya di sini munqati, terputus atau tidak ada kelayakan, maka ila aqrabi rahimin lil waqif, misalkan
yang mewakafkan itu punya saudara dan saudara suka beternak segala macam, maka ditasarufkan kepada saudaranya atau orang yang dekat dengan pewakaf tersebut selama hewan tersebut masih hidup ya. Kemudian jika hewan tersebut telah meninggal atau telah mati, maka wakafnya diteruskan dan diberikan kepada fuqara sesuai tadi sirahnya waqaftu ala Zaid tsumma hadhihi dabbah tsumma al-fuqara. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian ada juga al-munqati al-akhir tadi, al-hal al-tsalis, yaitu ka'an yaqul waqaftu ala Zaidin tsumma dzurriyyatihi. Al-munqati al-akhir berarti mauquf alaihi, atau orang yang mendapatkan wakafnya ini adalah terputus di akhir. Misalkan waqaftu ala Zaid tsumma dzurriyyati wa lam yazid syai'an aw zada thumma rajul hukmu yusraf ila Zaid wa li fa idza ma tusrifa ila aqrab rahim al waqif. Misalkan saya wakafkan rumah ini untuk Zaid dan keturunan-keturunan gitu ya. Hukumnya yusrafu ila Zaid wa auladi ya, maka ditasarufkan kepada Zaid dan kepada anak-anaknya. Wa idza matu, kemudian ternyata sebelum Zaid meninggal misalkan keturunannya sudah tidak ada misalkan ya, maka boleh ditasarufkan ila aqrabi rahimin lil waqif ya. Boleh ditasarufkan oleh orang terdekat daripada orang yang mewakafkan tersebut ya. Bisa dipahami, dan bukan dari ahli waris ya, tetapi aqrabur rahimin ya. Bisa dipahami sampai di sini. Mungkin penjelasan hari ini cukup sampai di sini, jadi besok masih menjelaskan tentang wakaf ya. Jazakumullah ala husnil ihtimam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat tentang penjelasan tadi dari hukmu ta'liq fil waqif, hukum fil waqaf hukumnya la yasih illa fi mas'alataini. Kemudian ada juga bagaimana hukum wakaf al-munqati. Ada al-munqati al-awwal, yaitu mauquf alaih munqati, terputus dari awalnya. Kemudian ada yang terputus di tengahnya, al-munqati ats-tsani, dan ada yang terputus di akhir atau al-munqati al-akhir ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nafa'anallahu bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.